Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 105 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 16 Oktober 2021 dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 mengatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dibaheni lehon matu naposomon roha napatas laho manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadenggan sian naroa. Aitungi sema natuk manguhum bangsom namar muliaon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berapa berat badanmu? Kamu pasti mengukurnya dengan menggunakan timbangan. Timbangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Dilansir dari Sciencing, timbangan pertama ditemukan pada tahun 1750 oleh seorang matematikawan bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Selain menemukan timbangan, Leibniz juga merupakan perintis matematika kalkulus bersama Isaac Newton. Timbangan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada timbangan manual dan ada timbangan digital. Timbangan manual adalah timbangan yang memiliki prinsip mekanik dengan mengandalkan pegas, memiliki banyak jenis. Pertama, timbangan gantung. Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan. Timbangan gantung digunakan mengukur massa anak-anak di posyandu, massa buah dan sayur di pasar, dan juga barang yang lain. Yang kedua, neraca kodok. Neraca duduk atau neraca kodok adalah neraca yang sering kita lihat di pasar. Barang yang ditimbang dimasukkan ke dalam wadah, lalu diseimbangkan dengan anak beban yang memiliki berat berbeda-beda. Yang ketiga, timbangan duduk. Timbangan duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda tersebut di atas timbangan. Timbangan duduk digunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya. Yang keempat, timbangan badan. Timbangan badan manual adalah timbangan yang saat diinjak, jarumnya akan menunjuk berat orang yang menaikinya. Timbangan badan ini ada yang khusus digunakan untuk bayi yang belum bisa berdiri, namun
ada juga untuk orang dewasa. Yang kelima, neraca Ohaus. Neraca Ohaus banyak digunakan di laboratorium karena memiliki ketelitian yang baik. Suatu ketika, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi ketika ia mempersembahkan korban di Gibeon. Firman-Nya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Ternyata Salomo tidak meminta hal yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Uang, emas, perak, harta, melainkan hikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat diartikan kebijakan, kearifan, dan bisa pula diartikan dengan kepandaian, kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. Seorang raja berhikmat diperlukan untuk memimpin satu bangsa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jenis timbangan yang digunakan oleh Salomo ialah hati. Dengan hatilah ia menimbang dan menghakimi. Hati yang faham menimbang perkara dalam menghakimi, membedakan antara yang baik dan yang jahat di tengah umat Israel yang besar. Setiap manusia pastilah memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut haruslah kita emban dengan sikap bijaksana. Permintaan Salomo kepada Tuhan akan hikmat yang seharusnya menjadi permintaan kita juga kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kita memerlukan hikmat untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, marilah meminta hikmat kepada Tuhan, dan hikmat tersebut menjadi andalan kita dalam menimbang segala perkara yang kita lalui seturut kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Bapa kami di sorga, curahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengatasi segala persoalan dan tantangan di hidup kami masing-masing. Karena kami sadar jika tanpa hikmat yang daripada-Mu, hidup kami tidak akan bisa maksimal dan berdampak bagi orang lain, berdampak baik bagi seluruh ciptaan-Mu. Kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 105 ayat 1. Kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
Amin.